الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan berbagai macam nikmatnya, atas limpahan berbagai macam karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Karena hanya dengan nikmat-nikmat tersebut sajalah Allah kembali mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, berkenan Al-Fakir menyampaikan wasiat untuk diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan sahabat Mu'az bin Jabal yang hendak pergi berdakwah ke negeri Syam, yang hendak berdakwah ke negeri Yaman. Beliau meminta nasihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, usini. Ya Rasulullah, usini. Wahai Rasulullah, berikanlah wasiatmu untukku. Ya Rasulullah, berikanlah wasiatmu untukku. Kemudian baginda Rasul menyampaikan wasiatnya kepada sahabat Mu'az bin Jabal, yang wasiat ini juga beliau sampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Pesan baginda Rasul kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau katakan, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Yang kedua, wa'at bisayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah kejahatan, kemaksiatan yang kau lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan menghapus dosa kejahatanmu. Dan yang ketiga, pesan baginda Rasul, wasiat baginda Rasul kepada sahabatnya, wa khuliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau saja sahabat Mu'az bin Jabal yang hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hidupnya menerima wahyu
mendapati turunnya wahyu Al-Quran, masih meminta nasihat kepada baginda Rasul, masih meminta wasiat kepada baginda Rasul untuk hidup dan kehidupannya. Apalagi kita, umatnya yang jauh dari masa kerasulan, yang kita hidup di akhir zaman, yang namanya fitnah akhir zaman menjadi bagian kehidupan kita. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin, 3 pesan baginda Rasul kepada sahabatnya ini. Yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Rasulullah ingin mengatakan kepada sahabat Muaz bin Jabal, ya Muaz, bertakwalah engkau tidak hanya di kota Mekah, tapi di kota Yaman. Bertakwalah engkau wahai Muaz, tidak hanya saat engkau berada di Madinah, tapi di negeri yang lain. Bertakwalah engkau wahai Muaz, tidak hanya saat bersamaku, tapi juga tidak saat bersamaku. Bertakwalah engkau wahai Muaz, saat engkau bersama sahabat-sahabatmu, dan bertakwalah juga engkau di saat engkau tidak bersama sahabat-sahabatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan tidak hanya takwa, tapi juga takwa di mana saja dan kapan saja. Apalagi takwa dalam keadaan kita sendiri, ma'asyiral muslimin. Sedang kita sendiri, kita berada jauh dari keluarga kita berada jauh di negeri orang yang tidak ada satupun orang mengenal kita, maka potensi kemaksiatan yang kita lakukan akan sangat besar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ada 3 perkara yang amat sulit untuk dilakukan. Yang pertama, kata beliau, adalah dermawan di saat kesulitan ekonomi. Kesulitan, hal yang sulit dilakukan, kata Imam Syafi'i, adalah bertakwa di saat sendirian. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, yang sulit untuk dilakukan, perkara yang paling berat untuk dilakukan adalah mengatakan kebenaran kepada orang yang kita butuhkan kebaikannya atau orang yang kita takuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita flashback sedikit ke bulan Ramadan kemarin, bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, qiyamul lail kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, seakan-akan kita menganggap Allah Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan Allah Rabb, Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Itulah kita. Maka pesan baginda Rasul, wasiat baginda Rasul kepada sahabat Muaz bin Jabal adalah sebuah pesan yang luar biasa yang harus kita camkan betul-betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa seluruh amaliyah ibadah kita, salat kita, tilawah Al-Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasarkan oleh ketakwaan kepada Allah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan, berwasiat kepada kaumnya. Beliau katakan, usika bitaqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha wa la yarhamu ila ahlaha wa la yusibu ila 'alaiha. Usika bitaqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha. Aku wasiatkan kepada engkau kaumku, bertakwalah kepada Allah yang seluruh amaliyah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ketakwaan. Wala yarhamu illa ahlaha. Allah tidak akan merahmati kita, menyayangi kita kecuali kita menjadi ahli takwa. Wala yusibu illa 'alaiha. Dan Allah tidak akan memberikan pahala, balasan pahala kepada kita kecuali kita didasarkan atas ketakwaan. Dan berikutnya dengarkan ma'asyiral muslimin, pesan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, fa innal wa'izina biha katsira wal 'amilina biha qalila. Karena sesungguhnya
yang memberikan nasihat tentang takwa itu banyak. Wal amilina biha qalila, tapi yang mengamalkan takwa itu sedikit. Hari ini kita banyak temui para dai, para muballigh, khatib setiap Jumatnya menyampaikan pesan ketakwaan. Sering kita dapati di WhatsApp grup tentang pesan-pesan ketakwaan, share-share di media sosial kita tentang pesan-pesan ketakwaan, namun sedikit yang mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada sahabatnya, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ini adalah pelajaran bagi kita dari baginda Rasul agar kita segera bertaubat atas segala kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan. Tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari dosa dan maksiat. Dari bangun tidurnya kita sampai tidurnya kita isinya dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sebagaimana kita ketahui, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW orang yang maksum, orang yang terjaga dari maksiat saja. Rasulullah membiasakan dalam hidupnya tidak kurang dari 170 sampai 100 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap harinya tidak kurang dari 70 kali, atau di riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Kalau Rasulullah SAW yang maksum saja mendawamkan atas dirinya, mewajibkan, membiasakan atas dirinya beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali, maka kita manusia akhir zaman, umatnya yang hidup di akhir zaman, yang bergelimang dosa, maka kita harusnya lebih bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh rangkaian ibadah kita, salatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, sungguh itu adalah upaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuma. Salat yang 5 waktu, ibadah kita dari Jumat ke Jumat berikutnya, ibadah kita dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun adalah penghapus dosa ma bainahuma, di antara kedua tersebut. Marilah kita manfaatkan betul-betul. Kita ikuti setiap rangkaian ibadah kita. Kita maksimalkan ibadah kita di hari Jumat ini sebagai sarana kafarah terhadap kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, pesan dan wasiat baginda Rasul kepada sahabatnya, beliau katakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, sebagian orang mungkin menganggap takwa itu ukurannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagian orang menganggap bahwa takwa itu ukurannya adalah salat 5 waktu. Sebagian orang menganggap takwa itu, soleh itu ukurannya puasa Ramadan. Sebagian orang menganggap takwa, soleh itu ukurannya adalah tilawah Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa akhlak yang baik adalah buah dari ketakwaan. Kita tidak dikatakan seorang hamba yang bertakwa
Kita tidak dikatakan sebagai orang yang soleh kalau hubungan kita kepada orang tua kita tidak baik. Kita tidak dikatakan seorang hamba yang bertakwa jika hubungan kita dengan istri kita tidak baik. Kita tidak dikatakan sebagai hambanya yang bertakwa kalau hubungan kita dengan anak-anak kita tidak baik. Kita tidak dikatakan sebagai hamba yang bertakwa jika hubungan kita kepada tetangga kita tidak baik. Maka akhlak yang baik, akhlakul karimah adalah buah dari ketakwaan itu sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengindikasikan baiknya, sempurnanya iman seseorang dengan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seseorang mukmin, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah juga sebutkan dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Bukhari, aktsaru ma yudkhilun nasul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Banyak di antara manusia yang kelak mereka masuk ke dalam surganya Allah bitaqwallah, karena takwanya kepada Allah, wa husnul khuluq, dan baik akhlaknya terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'az bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, yang setidak-tidaknya ini menjadi pesan kita juga sebagai umatnya baginda Rasul, yang harus menjadi pegangan kita dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadahum an khulafa'ur rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in bisanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liasatizatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم واذكروه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة